Gatel nggak sih mau ngajar SMA? Eh, Kayaknya menarik gitu ya. Ya ada juga yang terpaksa untuk ke sosial. Ya, pening udah bingung lihat angka-angka kan, wah udah deh nyari sosial deh. Gitu Ternyata ya. sosialnya ekonomi lagi, hitung-hitung lagi. Wah apa tuh Tat? Oh, kita akan jalan-jalan. Mudah-mudahan didukung juga oleh Mahat nih. Oke. Iya, Ustadz Alam pengen keliling ASEAN. Wih, Wah, ajib itu mah. ini Program luar besar biasa. banget nih. Ini memberikan suasana baru karena sekarang Oke. suasananya suasana Mukhayyam Tarbawi. Oh apa tuh Mukhayyam Tarbawi? Ustaz? Mukhayyam Tarbawi. Sosok pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu aja Ustaz. Padahal dulu paling seneng kayaknya ini dengan Mukhayyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to A Talks, Albina Talk Show. Insya Allah pada episode kali ini gitu ya, kita akan ngobrol sama salah seorang ustadz yang mungkin berpengaruh juga di akademis santri di bidang di jenjang SMP gitu ya. Beliau ini adalah seorang ustadz, seorang guru, seorang apa ya, bisa dibilang content creator juga, dan seorang jenderal di lapangan mungkin kalau kata anak-anak kelas 9 gitu ya. Oke, telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Indra. Waalaikumsalam. Sehat, Riki? Alhamdulillah sehat Ustadz Indra. Gimana kabarnya? Nunggu-nunggu close the door tadi. Waduh. Ada ya. Open the door kalau ini Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz gagah banget nih Ustadz kelihatannya nih. Supaya lebih berbeda, agak sedikit kan biasanya pakai peci. Iya. Kan? Nah, baju koko ini bintangnya ada bintang 3 juga. Oh ini apa nih Ustadz? Bintang 3. Ya, Jenderal bintang 3. Waduh, ajib. Jenderal Mukhayyam biasa. Oke. Iya. Ustadz, sebelum kita ngobrolin Siap. kenapa Ustadz pakai kostum ini hari ini gitu ya. Mungkin kita akan sedikit ngobrol dulu dari Ustadz tuh. Ani kenal Ustadz tuh dari kelas 7. Kelas 7 tuh kita belajar geografi. Kelas 7 udah teriak-teriak ya? Udah. Kedengeran Nggak teriak-teriak sih, suaranya. nggak teriak-teriak sih Ustadz. Teriak-teriaknya baru kelas 9. Oh, kelas 9. Mungkin bisa diceritain Ustadz. Kayak Ustadz di Albina itu mengajar apa Ustadz? Baik, di Albina ngajar IPS ya, karena di SMP itu IPS. Kalau SMA kan udah dipisah ya, udah dipecah. Kebetulan background pendidikannya dari geografi ya, sehingga di Albina gabung dengan yang background yang lain untuk ngajar IPS. Makanya ada yang backgroundnya dari sejarah Ustadz Sun Haji, ada yang backgroundnya dari ekonomi Ustadz Alam, ada yang backgroundnya sekarang ada yang baru Ustadz Joko dari sosiologi. Ada sosiologi Ustadz? Ada sosiologi. Wah, Masya Allah. Background sosiologi. Makanya kalau untuk SMA membuat jurusan IPS, saya kira semuanya udah masuk nih, udah ada nih gitu kan ya. Jadi kita di MGMP jadinya ya, tergabung ya, bikin segala macam lah gitu. Tapi sampai sekarang Ustadz berarti masih aktif ngajar geografi? Masih ngajar, alhamdulillah diberi amanah di kelas 9 sekarang. Doang? Doang, iya. Kelas 9 doang. Oke. Jadi pakar kelas 9. Pakar kelas 9. Untuk juga surveyor ya Ustadz ya, memantau dari jauh. Iya, jadi nanti ya banyak kalah karena kelas 9 ujung dari nanti mereka akan melanjutkan ke SMA. Ya perlu banyak juga penekanan dan program-program dari kita, tentu itu bagian dari yang harus kita laksanakan juga. Baik, Masya Allah. Kan kalau aneh lihat gitu ya, mungkin kalau untuk MGMP IPS ini lebih aktif di SMP Ustadz ya, daripada SMA mungkin. Iya, karena memang di SMA sekarang kan masih belum ada Kelas IPS ya. sehingga yang diajarkan cuma ekonomi saja ya, sedikit itu juga di kelas 10 atau kelas 11 kan? Kelas 10. Iya, kelas 10 aja. Dan ya sehingga hampir ya semua ada di IPS gitu. Kalau IPS kan 3 jam pelajaran untuk seluruh kelas ya, untuk IPS ya, itu tentu membutuhkan banyak tenaga, banyak pikiran dan halnya, sehingga MGMP banyak berkecimpungnya di IPS. Gatel nggak sih mau ngajar SMA? Kayaknya menarik gitu ya. Karena ada kalau ngajar itu kan seni ya. Jadi semakin kita banyak objek yang berbeda gitu, kita akan menggunakan seni-seni pembelajaran yang berbeda. Saya kira bisa menjadi tantangan yang hebat kalau ngajar SMA sebenarnya. Kalau untuk formal belum,
Tapi kalau untuk pembinaan Oh, pembinaan olimpiade Ustaz ya? Olimpiade, terus juga kebumian saya pegang juga, geografi, ya terus juga untuk yang SBMPTN. Oh, yang mau IPS. Nah, yang mau IPS, karena kan tidak seluruhnya juga ternyata di Albina tertarik atau minat ke IPA, kan ada juga yang ingin ke sosialnya. Ya, ada juga yang terpaksa untuk ke sosial. Nah, yang pening udah bingung lihat angka-angka kan, wah udah deh nyari sosial deh. Gitu, ternyata kan. Sosialnya ekonomi lagi, hitung-hitung lagi. Tapi luar biasa Mas Alok, banyak yang mereka, saya pengen ke HI, oke keren, hubungan internasional kan. Ada yang pengen ke psikologi Unpad, oke, ayo gitu kan. Pokoknya kita dukung aja deh, kita motivasi, kita dukung mereka. Ya mudah-mudahan ya memang setiap tahun selalu ada yang GPS. Ya dan mudah-mudahan sekarang lebih banyak lagi ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya lebih mengharumkan lagi nama Albinanya gitu kan. Ya bisa berdakwah jauh lebih banyak lagi di dunia luar. Lebih diverse lah Sat ya. Betul. Insyaallah. Ane termasuk orang yang kedepak dari Saintek Sat. Oh. Karena Ane sempat ekonomi dulu. Iya. Korban IPS. Tapi ujungnya juga hitung-hitung lagi ujung-ujungnya. Nah, Masya Allah. Oke. Masya Allah. Berarti Ustadz udah dari tahun berapa Ustadz ngajar di SMP ini Ustadz? Di SMP dari tahun 2007 pertengahan kayaknya. Wah, Masya Allah udah sekitar 14 tahun Ustadz. Iya. Itu apa aja yang udah Ustadz lakukan 14 tahun di Albina Ustadz? Ya ini produknya sih. Nggak, soalnya aneh ngeliat gitu ya, kayak dulu SMP atau mungkin di saat kita SMA kelas 10 gitu, kita melihat guru-guru IPS ini tuh aktif banget. Makanya tadi Ani sempat singgung kan Ustadz, ini Ani bilang Ustadz, seorang guru atau seorang YouTuber. Gitu. Karena banyak banget nih program-program dari MGMP IPS. MGMP IPS oke sedikit lah ya, sambil promo juga ya. Mungkin dimajuin sedikit. Boleh, siap. Iya, oke. Nah jadi programnya banyak ya. Dari awal kita ingin muncul ingin muncul program-program yang memang untuk santri kita munculkan. Ya ada keinginan dari kita, ada potensi dari kita yang ingin kita kembangkan. Ya akhirnya muncul pertamanya dulu program IPS interaktif. IPS interaktif, bikin cerdas cermat lah gitu kan, tetapi materinya IPS saja. Ya sampai akhirnya diadopsi dan dikembangkan ke Jamtol, jadinya smart class competition di Jamtol. Ada syar'inya, ada matematiknya, ada IPA-nya, akhirnya jadi kembang. Oke, silakan gitu kan. Nah, kita ngerintis lagi nih, bikin lagi yang baru gitu kan dari IPS. Akhirnya muncul lagi IPS komunikatif saat itu, ya IPS komunikatif. Kita jalanin juga ya penggunaan bahasa Arab, bahasa Inggris. Sebenarnya kita menggarap juga ke arah sana gitu kan. Jadi mereka melatih berbahasa juga kita di IPS gitu. Saya kira tidak menutup kemungkinan pelajaran-pelajaran yang lain gitu kan, demi untuk bagaimana bahasa Arab dan bahasa Inggris dikembangkan juga bisa melaksanakan program-program seperti itu gitu kan. Akhirnya mengkolaborasikan lah gitu. Ya IPS dengan bahasa Arab, IPS dengan bahasa Inggris gitu. Nah, itu sempat kita laksanakan. Nah, kemarin ada keinginan lagi musim-musimnya YouTuber itu kan. Ya, wah ini udah masuk dunia maya nih gitu kan. Ya, ada keinginan dari teman-teman kita, bagaimana kalau kita bikin ruang sosial. Nah, mungkin sudah lihat ya. Albina TV juga. Nonton. Oh, ikut ya. Baik. Ruang sosial juga bagian dari kita ingin mengembangkan potensi kita gitu kan. Ya, sekarang kegiatannya agak sedikit keluar, biasanya di studio-studio seperti ini di sini. Ya, sekarang kita agak sedikit coba yang baru gitu kan. Ya, sambil juga nanti melihat yang baru apalagi nih yang mau kita kembangkan. Itu gaya-gaya Kick Andy saat Anda lihat kan? Melihat ada nampilin satu sosok yang inspirasional gitu kan. Betul. Kemudian diwawancara. Mungkin bisa cerita Ustaz, di antara mereka ini ada nggak hal-hal menarik atau mungkin pengalaman, oh ternyata kayak gini loh mereka di situ. Iya. Baru-baru ini kita mengalami itu gitu ya. Setelah kita mencoba bergerak keluar, kemarin di episode keberapa kita mewawancari para petani yang ada di pinggir jalan di sana, lalu tukang seberangan perahu yang di Citarum, itu Masya Allah kita baru tahu ternyata kehidupan mereka itu luar biasa gitu kan. Ya ketika air Citarum naik, itu mereka masih tetap memperjuangkan kehidupan keluarganya gitu kan, dan nyawa mereka
mereka pertaruhkan di situ, dan itu luar biasa sekali gitu kan bagi kita ya, bagi para pendengar mungkin akan menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa lah gitu kan dari pengalaman-pengalaman mereka gitu. Ada yang 1 bulan para petani itu ternyata 500.000 bersih katanya 1 bulan. Saya berpikir ini memang cukup untuk menghidupi keluarga gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang memang oke, ternyata ada yang seperti ini gitu kan. Dan apa yang harus kita sikapi gitu, apa yang harus masyarakat ambil pembelajaran dari ini gitu. Saya kira arahnya ke sana gitu. Arahnya ke sana. Jadi banyak yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa kebaikan apa yang bisa kita ambil, mungkin itu esensinya ke arah sana. Itu Masya Allah. Berkembang lah insya Allah nanti. Amin, kita Masya Allah. rancang lagi. Itu pun Ustadz, makanya kenapa Ani tertarik dengan program yang Ustadz garap ini dengan guru-guru IPS gitu ya. Ustadz Alam ya, berdua Ustadz ya. Karena Ani tuh sempet dulu waktu di Malaysia gitu kan, kita sempat ada gabung di satu kolektif gitu. Terus Ani kebagian jadi penanggung jawab ini apa namanya, jurnalistiknya. Iya. Jadi kita cari kira-kira tempat mana yang bisa kita angkat beritanya, kemudian bisa kita sebarluaskan informasinya. Jadi waktu itu kita sempat ada di satu sekolah. Kan kalau di luar negeri itu di setiap KBRI itu punya sekolah Indonesia. Nah di Malaysia itu ada namanya Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Tapi yang luput dari perhatian kita ada sekolah di mana sekolah itu bisa dibilang baina-baina nih Sat, antara legal dan tidak legal. Karena kenapa bisa dibilang legal? Karena di situ KBRI tahu dan mensupervisi sekolah itu. Tapi tidak legal karena tidak ada surat resmi bahwasanya sekolah itu legal milik Indonesia. Dari Malaysianya. Dari Malaysianya dan dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Seperti itu Sat. Terus akhirnya kita ketemu di sana. Terus kita juga kebetulan di saat itu bergabung dengan tim volunteering dari salah satu sekolah di sana gitu kan, mahasiswa Indonesia juga. Kita gabung di sana, kita ngajar adik-adik. Ustadz bayangin sekolahnya itu di gedung apartemen kumuh, bisa kita bilang kalau di sini rumah susun lah ya. Iya. Di paling bawahnya itu ada sekitar 5 ruang. Itu isinya dari jenjang SD dan SMP. 5 ruang. Jadi mereka dibagi satu ruang itu 2 jenjang. Kelas 1, kelas 2, ruang kedua, kelas 2, kelas 3, seperti itu. Kita di saat itu volunteer, kita di sana masuk ke dalam ngajarin anak, bayangin Zat, anak SD kelas 1 kelas 2 pelajarannya kan beda sama sekali ya. Kelas 1 kelas 2 dengan jumlah total mereka itu sekitar ada 200-an, 200 sampai 300. Total di satu ruang kelas itu mungkin ada 40, 20 seperti itu. Dan mereka ini kan bisa dibilang kelas menengah ke bawah. Bukan menengah ke bawah, bahkan kelas bawah. Karena tidak ada surat-surat resmi, terus kemudian mereka tinggal di lingkungan yang kumuh, dan kita mendidik mereka ibaratnya di saat itu kita program 3 hari gitu ya, dan sesusah itu. Dan di situ kita mengangkat supaya orang-orang tuh yang ada di sekitar kita tuh, nih loh kita punya lahan basah untuk kita beramal nih. Nah itu Masya Allah banget. Terus kemudian juga dari kita kemarin sempat sama tim, kan kebetulan Ani lagi ada ngembangin satu program gitu di kita lagi buat suatu kolektif kecil-kecilan namanya Logikata gitu kan. Kemarin kita sempat buat dokumenter juga Ustaz. Dokumenter ke Bantar Gebang. Tema besar sampah. Kita sampah. Tema besar kita adalah sampah isoman. Karena di saat orang isolasi mandiri di rumah, sampahnya dibuang kemana sih? Bisa kan dibuang di sampah depan rumah kan, tempat sampah depan rumah, dan itu bergabung dengan sampah-sampah yang lain, dan itu akan menyebarkan virus lebih luas lagi seperti itu. Kita juga ke sana, kita juga melihat bagaimana sanitasi lingkungan ternyata nggak sebagus yang kita kira gitu kan, dan juga kehidupan masyarakat di bantaran Bantar Gebang. Wah itu Masya Allah banget. Makanya nih ketika ngeliat program apa namanya yang Ustadz buat gitu kan, wah ajib ini. Sebenarnya sekarang mungkin konten-konten ya harus pendekatannya ke arah situ gitu. Makanya kalau sekarang namanya apa, prank itu itu apa gitu. Justru apa namanya yang real gitu, yang aktual, yang nyata ketemu kita di lapangan, di lingkungan, justru itu akan lebih menarik seharusnya ya. Seharusnya, tapi ya pangsa pasar kita kan beda gitu kan ya. Tapi ya kita jangan sampai ngikutin ke yang beda gitu kan. Idealis kita harus tetap kita pertahankan ya. Artinya kalau kita ingin menyoroti masalah-masalah yang aktual seperti itu, ya itu
terus gitu kan. Iya. Mungkin cara pengemasannya aja lebih asik biar orang-orang aware. Betul. Salah satunya itu. Insya Allah. Berarti Ustadz akan terus nih mengonten di ruang sosial ini, Ustadz. Insya Allah, ini kita lagi mau koordinasi lagi, mudah-mudahan. Ani ada tunggu, Ustadz. Kita konten yang tunggu nih baru. penonton Iya. setia ruang Kemarin kita sosial. mau nyari manusia silver tuh, Oh, benar banget. keliling-keliling, kita ingin sejauh mana perjuangan mereka gitu ya. Kita nyari di Karawang ternyata nggak dapat. Mudah-mudahan itu cita-citanya Ustadz Alam, manusia silver katanya gitu. Jadi betul-betul kita ingin mengangkat masalah-masalah sosial ya, masalah-masalah sosial ya, mudah-mudahan banyak orang yang Terbuka mengambil matanya. mengambil banyak pelajaran dari situ gitu kan ya, minimalnya betapa sulitnya ternyata kehidupan mereka, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu bentuk pelajarannya. Masya Allah. Mohon doanya mudah-mudahan bisa. Amin, semoga lancar, Ustadz. Iya. Jadi tidak hanya mengedukasi santri-santri yang ada di dalam Albina, tapi juga mengedukasi teman-teman di luar nih yang Iya, nonton gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan. Masya Allah. Nah, Ustadz, ini balik lagi. Tadi Ustadz udah punya program banyak kan dari MGMP IPS gitu. Kayak mulai dari IPS interaktif, IPS komunikatif, terus yang tadi ruang sosial. Sebenarnya objektifnya apa sih, Ustadz? Ustadz kenapa seambisius, bisa dibilang ambisius ya, untuk mengembangkan program-program gitu di bidang IPS tuh? Kenapa, Ustadz? Baik, saya kira yang pertama adalah aktualisasi diri ya. Jadi kita ingin mengaktualisasikan kemampuan potensi kita gitu kan. Ya kalau semuanya dipendem, seperti apa gitu kan kebermanfaatannya gitu. Kita berpikirnya ke arah sana aja. Jadi ada waktu, ada keinginan, ada kesempatan, kita ngumpul sama teman-teman, oke yuk jalan gitu. Ya mudah-mudahan diikuti oleh teman-teman yang lain gitu kan, muncul dari program yang lain ya, kita harapkan, dan memang itu sudah juga muncul program-program dari MGMP yang lain. Intinya seperti itu. Terus ya ketika itu menjadi manfaat bagi santri, bagi yang lain, yaitu lain hal, dan itu juga yang kita harapkan gitu kan, mudah-mudahan aja. Masya Allah. Iya, semoga ada program-program baru lagi nih yang bisa untuk nambah giro semangat anak-anak Albina juga kan. Iya. Ada rencananya ada IPS Journey. Wah, apa tuh, Tud? Wah, kita akan jalan-jalan, mudah-mudahan didukung juga oleh Mahat nih. Oke. Iya, Ustadz Alam pengen keliling ASEAN. Wih, ajib itu mah. Ini program besar banget. Ini sambil bisik-bisik juga di sini, mudah-mudahan didukung. Didengar kan? Ya. Semoga didengar Mudir. Iya. Ustadz Aslam ini programnya bagus. Ya mudah-mudahan aja. Jadi kita ingin lebih kita ngajar tentang ASEAN, ngajar tentang dunia gitu ya. Ya belum ke sana gitu loh. Ya kan? Apalagi kalau bisa ke sana, bisa real kita ceritakan banyak hal, tentu memiliki makna gitu kan untuk pelajaran kita. Jadi intinya ke situ sih. Ya, kita ingin ada program-program yang pengembangan dari kita juga ya, untuk santri-santri kita tentunya. Berarti kalau Ustadz punya program kayak gitu ya, otomatis santri-santri kita harus punya bekal dong, Ustadz. Bekal untuk survival di luar, terus habis itu bekal untuk supaya mereka punya mental yang kuat. Di Albina tuh ada nggak sih program kayak gitu? Iya, salah satunya itu, dan bagian dari karakter yang kita ingin munculkan ya, kebetulan juga di kesiswaan ya, di SMP ya, memang kita mengarah ke sana gitu kan ya. Jadi bagaimana santri-santri kita nih di Albina ini ya bisa lebih memaksimalkan potensi itu gitu kan ya, dan salah satu karakter yang kita ingin harapkan adalah mereka bisa survive, karena dunia luar itu sekarang udah bukan lagi dunia yang dunia liar gitu kan, lemah gitu ya, tapi dunia yang membutuhkan karakter-karakter kuat gitu, karakter-karakter kuat. Nah ini salah satunya kenapa tadi ditanyakan kenapa pakai seragam seperti ini gitu ya. Oh, jadi itu maksudnya, Ustaz. Iya, itu kita ingin memberikan suasana baru, karena sekarang suasananya suasana Mukhayyam Tarbawi. Oh, apa tuh Mukhayyam Tarbawi? Mukhayyam Tarbawi. Sosok pura nggak tahu aja, Ustaz. Padahal dulu paling seneng kayaknya ini dengan Mukhayyam. Mukhayyam Tarbawi, kita punya salah satu program inti pesantren di Mahat kita ya, di kelas 9. Di kelas 9 awalnya memang ingin mengangkat motivasi mereka untuk belajar, karena saat itu masih ada ujian nasional ya. Nah, sekarang kita masih dengan itu untuk motivasi, tapi motivasi untuk jauh lebih baik lagi, karena mereka ingin nanti
di SMA bisa lebih semangat, lebih hebat lagi gitu. Jadi arahnya ke sana ya, juga arahnya bahwa mereka nanti bisa lanjut lagi di SMA Albina ya. Jadi kita bikin momen-momen mereka untuk dengan ukhuwahnya ya, dengan ruhiyahnya, dengan jasadiahnya, dengan saksiyahnya, kita ingin ikat mereka dalam sebuah ikatan program Mukhayyam Tarbawi gitu. Harapannya mereka bisa lanjut di SMA Albina, bisa jauh lebih baik lagi mereka di SMA. Itu harapan-harapan besarnya. Masya Allah. Berarti program yang ada di MT ini apa aja, Ustadz? Untuk tadi Ustadz bilang pengembangan karakter, terus Ya, juga pelatihan. baik. Programnya kita biasanya 2 bulan kita laksanakan. Ya, jadi Mukhayyamnya itu sekitar 2 bulan. Lalu kegiatan Mukhayyamnya sendiri di lapangan sekitar 4-5 hari. Itu bahkan di angkatan pertama katanya nyampe ke 7 hari. Waduh. Ya, bagaimana dulu aja baru hari dulu 4-5 hari. 4-5. Nah, 5 hari gitu kan udah. Ini paling dikenang banget dia. Nyampe ini bener angkatan berapa? Angkatan 9. Angkatan 9 paling jengkelin itu. Enggak naik-naik gitu. Emosinya enggak naik-naik sampai saya tarik kan, Rizky kan. Ini candaan ini bohongan gitu kan. Sampai bakar bendera kan. Itu handuk saya tuh, Ki. Oh, itu handuk Ustadz. Handuk itu. Itu di skenario dari awal handuk bakalan dibakar apa gimana? Enggak. Oh, enggak. Enggak, itu handuk buat mandi ya kan, udah acaranya udah gini. Ustadz Habibie, ini gimana nih? Gitu kan. Udah Ustadz, bakar nih handuk gitu kan. Wah, itu jadi serunya di situ, naiknya di situ kan. Iya. Naiknya masih ingat tuh dulu. Masih ingat, masih ingat sama teman-teman juga kalau lagi ngobrol. Dan tim ini. Itu pun nggak sengaja, Ustaz. Komandan tim. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Orang awal-awal kayak, ini siapa dantimnya? Kayaknya si ini deh, si A, si B. Ani nggak pernah disebut. Ya udah waktu itu Ani jadi tumbalnya disuruh maju. Ya udah maju dah. Iya. Tapi ada pelajarannya ya. Banyak banget Ustaz, pelajaran banyak banget, Masya Allah. Ya salah satunya adalah kayak kita survival di alam, kita teamwork. Kita tahu kan kalau dalam Islam kan gimana cara cari tahu sikap orang secara realnya gitu ya. Adalah dengan cara safar gitu kan. Di saat safar kita tahu nih orang ini kayak gimana. Yang egois kelihatan. Iya. Gitu kan. Terlihat karakternya segala macamnya. Ya bagiannya proses pembelajarannya seperti itu. Masya Allah. Terus yang sekarang ini bagaimana, Sat? Udah dikemas secara apa nih? Kan udah lebih daripada 10 tahun MT ini ada. Iya, sekarang kemasannya dulu sempat kita evaluasi. Jadi katanya ada yang menyampaikan hasil evaluasi kita bahwa MT ini kok sepertinya puncak gitu. Ya, padahal perjalanan kita masih jauh gitu. Ada SMA. Iya, harusnya puncaknya jangan di sini gitu. Ya, akhirnya kita berpikir dengan panitia yang lainnya, oke deh kalau gitu kita coba menurunkan sedikit temponya di Mukhayyam ini gitu kan, untuk nanti ada sebuah event besar nanti di SMA terkait dengan Mukhayyam ini. Itu salah satu perubahan mungkin paradigma dari Mukhayyam itu, sehingga sekarang ya Mukhayyamnya Mukhayyam lah gitu ya. Berarti ada master plan baru, Ustadz? Ada, insya Allah ada. Oke. Ya, ada. Dan kita ingin berbicaranya bukan berbicara parsial, ini SMP, ini SMA gitu kan, tetapi kita ingin berbicara secara keseluruhan, ya. Nah, secara keseluruhan jadinya. Jadi SMP, SMA memiliki konsep pembinaan karakter yang berkelanjutan, yang terarah ya, dan memiliki target-target tertentu gitu. Oke. Berarti emang nggak cuman short term tapi long term ya, Ustaz? Betul. Kalau dulu kan kita MT SMP, oke, yuk kita maksimalin, kita godok, kita ini kan gitu kan. Terus gitu kan jadi gitu. Tanpa kita berpikir kedepannya kita akan seperti apakan nih gitu kan ya. Nah, sekarang kita udah mulai nanti ini jangan puncak dulu nih. Iya. Gitu. Nanti ini harus berkelanjutan. Ini nanti sekarang pramuka sudah mulai ada di kelas 10-nya gitu kan, kelas 11-nya jam tolnya pembinaannya, kelas 12 sudah di akhir ya, dan mereka adalah kakak yang paling besar gitu kan, dengan tuntutan yang sangat luar biasa di kelas 12 Insya Allah gitu kan, dan harapan besar dari kita yang mereka bisa jauh lebih hebat gitu kan, karena nanti mereka akan hidup di dunia yang sesungguhnya sebenarnya kan. Benar banget gitu.
Jadi 6 tahun proses kita ya di kelas 12 inilah yang kita harapkan figur-figur Albina ini muncul di mereka. Masya Allah. Dan emang itu yang benar-benar kita perlu kan Ustaz ya. Iya. Apalagi untuk kita hidup di luar yang dimana benar-benar kita tuh nggak ada aturan sama sekali. Aturan itu benar-benar dari diri kita. Dari diri kita. Yang Kuliah benar-benar- aja kan seperti Iya, itu. iya. Ambil SKS ya kita nggak bisa ya Ya udah. ya udah selesai cuma 15 SKS. Yang lain bisa 20 25 gitu Iya. ya contohnya ya. Heeh. Kalau kita lambat lagi turun lagi kan ya akhirnya lama kuliah Udah semakin panjang. makin panjang gitu. Kerja nggak kerja nih. Ya kembali lagi kalau udah dunia di luar itu maka kembali lagi ke kita. Makanya bagaimana Albina menyiapkan santri-santri kita untuk terbiasa dengan survive seperti itu gitu. Ya. Jadi program-program kita mengarah ke situ insya Allah. Masya Allah. Sat, buat ruang sosial nih Sat. Boleh. Aneh ada satu teman kita juga di Albina juga. Beliau pernah motoran Sat, dari Jakarta ke Thailand. Angkatan kita. Angkatan aneh. Ah, Nanti mungkin kalau misalkan Ustaz pengen abis ini di YouTuber juga. nggak YouTuber sih. Dia sebenarnya waktu itu cuman sekedar untuk pengen ngelatih. Kira-kira gue mampu nggak ya badan gue, durability gue, hal yang gue miliki sekarang, mental gue untuk dari Jakarta nih ke Thailand. Ngetes mental gitu ibaratnya. Dan Masya Allah, Ani kaget waktu itu lagi kuliah. Waktu itu lagi ada kumpul sama temen untuk volunteering. Tiba-tiba ditelepon, Serop balik nih, si ini udah nyampe kampus. Seriusan gitu kan. Terus Ani balik beneran Zat. Dia di kampus udah Serop pengen tidur dulu ya di kamar ya, numpang. Yaudah tidur. Iya. Itu Zat, Masya Allah. Dalam geografi itu ada yang disebut dengan logografi. Apa tuh Zat? Logografi itu adalah istilahnya apa nak? Kalau ada kata profesor saya yang di di kuliah dulu, itu adalah ilmu lagag logog katanya. Jadi ilmu lagag logog itu kita jalan-jalan kemana, ya, lalu kita tulis apa yang kita lihat, ya, lalu kita analisis, jalan lagi kita lihat, kita analisis, itu adalah ilmu logografi. Dan dasar dari situ muncullah geografi, gitu. Dari situ muncullah ilmu geografi, ya. Geo ya tulisan tentang bumi, gambaran tentang bumi gitu. Secara tidak langsung kayaknya dia mempraktekkan hal itu. Iya. Karena sebelum jalan Tapi juga dia bagus ngeliat itu maps. Kalau dicatat itu lebih menarik. Ya, jadi apa yang kita alami kita catat gitu. Dia videokan waktu itu kebetulan. Kalau di video kan lebih bagus lagi gitu kan. Artinya ada sebuah dokumentasi. Ya kita tidak berpikir mungkin manfaatnya saat itu gitu ya. Mungkin juga bisa untuk nanti gitu. Bagus. Masya Allah itu. Makanya Boleh deh kita jalan-jalan nanti. jalan-jalan ke ASEAN Set. Ngajak dia. Siap. Disinggung lagi. Siap. Ya kan Oke. kita berdoa dulu Ustaz. Omongan Betul, adalah doa kan. Betul. Bismillah. Mudah-mudahan lancar ya. Bismillah. Oke Ustaz, mungkin the last but not least gitu ya. Harapan Ustadz sebagai guru IPS gitu ya, dan guru geografi dan juga seorang Wakasek bidang kesiswaan untuk santri-santri Albina nih kira-kira harus gimana ke depannya? Iya, untuk santri-santri kita, saya kira untuk orang tua juga, mungkin orang tua nonton di rumah, kolaborasi antara sekolah, santri dan juga orang tua itu merupakan sebuah rumusan untuk mencapai generasi yang terbaik gitu. Jadi kalau ada wali santri atau orang tua yang menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu, saya kira itu juga Kurang tidak baik. tepat gitu. Jadi ketika kolaborasi itu terjalin gitu kan, maka generasi kita ini adalah akan menjadi generasi terbaik gitu. Saya kira kerjasama kita harus kita tingkatkan. Ya, harapan besar untuk santri kita tentu menjadi santri yang diimpikan, menjadi santri yang didambakan gitu kan, dan membanggakan orang tua. Ya, karakter-karakter positif tentu menjadi bagian dari yang harus dimiliki ya oleh santri-santri kita. Ya, santri kelas 7 kita punya program levelnya kelas 7, proses adaptasi gitu ya. Bagaimana mereka masih meraba-raba nih di Albina seperti apa, masih nangis-nangis karena pengen ketemu sama orang tuanya gitu ya. Nah, di kelas 8 dengan level yang lain ya, jadi kita berkesinambungan program ini, dan yang kita harapkan tidak lain adalah bagaimana karakter santri bisa terbentuk, terwujud ya, karakter yang kita harapkan dari sosok santri supaya nanti mereka bisa siap
ya bisa siap dengan segala sesuatunya, kehidupan di masyarakat nanti yang lebih hebat lagi gitu kan, ya lebih luar biasa. Jadi harapannya ke sana ya, semoga mereka menjadi santri-santri yang luar biasa ya. Mungkin tidak sekarang, kalau proses pendidikan itu ya tidak bisa kita ingin sekarang melihat maka bisa terlihat sekarang gitu kan ya. Mungkin dia melihat oke, sekarang saya seperti ini gitu, tapi ternyata proses pendidikan yang dulu dipelajari di sini mungkin baru teringat dan baru terasa dan baru menyadari bahwa itu manfaat gitu kan, dan itu sangat luar biasa. Mungkin 10 tahun 20 tahun gitu kan, mungkin sudah punya anak, oke ternyata ini loh apa yang kita harapkan dari karakter di Albina ini, oh ini gitu ya. Mungkin ya seperti itu gitu. Apalagi kalau kita melihat ya bisa mereka lihat sekarang gitu ya, apa yang kita tanam ya bisa kita tuai, bisa kita lihat, bisa kita nikmati sekarang, itu jauh lebih baik, jauh lebih hebat. Insyaallah. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya pendidikan itu bukan hanya trading ya Ustaz ya. Trading itu maksudnya kayak apa yang kita lakukan sekarang instan kelihatan hasilnya instan, tapi long term investment ya Ustaz ya. Ya salah satu investasi kita gitu secara apa namanya individu untuk gimana kita ke depannya itu bisa menjadi individu yang lebih baik. Iya. Insyaallah, masyaallah. Ya semoga kita harap gitu, kita para alumni, Ane juga secara pribadi berharap juga di Albina program-program seperti ini semakin berkembang dan semakin didukung secara positif ya Ustaz ya. Siap, harapan besar Ustaz juga alumni-alumni bisa berkontribusi untuk Albina. Insyaallah. Ada yang gerak di sini, oke, ayo apa yang bisa saya berikan untuk Albina. Ada yang bergerak di bidang ini. Saya kira sekarang kita udah harus berbicara alumni harus seperti apa dan harus gimana gitu. Ya karena apa? Karena alumni kita udah mulai keluar dari dunia pendidikan gitu ya. Maksudnya udah bergerak di dunia kerja, profesional gitu, udah di dunia profesional. Artinya kita harus juga menghimpun kekuatan ya, dan alhamdulillah itu juga dipikirkan oleh Ma'had gitu kan, dan kegiatan kita ya harus juga didukung oleh mereka ini yang menjadi bagian dari keluarga kita tentunya. Dan kita juga berharap semoga Albina juga ya legowo gitu untuk menerima kita. Harus wajib hidup alumni lah. Ya, kita tunggu kontribusinya. Ya mudah-mudahan para alumni mendengar ya, teman-teman di luar sana mendengar gitu ya. Dan kita juga berharap juga Albina mungkin juga bisa dengan lapang dada menerima kita dan menerima masukan-masukan serta saran-saran dari kita. Iya. Untuk Albina yang lebih baik mungkin insyaallah. Oke, mungkin cukup sekian Ustaz. Sukses terus Pak Jenderal. Siap. Lanjutkan. Insyaallah. Siap, semangat, berani gitu. Masih ingat? Siap, semangat, berani Ustaz. Masih ya? Masih. Siap, semangat, berani gitu ya. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Oke, saya Muhammad Rifki Ashraf. Saya Indra Gunawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham